Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Jadi lini depan Manchester United sebenarnya dimulai dari musim lalu dan bahkan dari musim sebelumnya pun juga ada masalah ya, karena bagaimana angka mencetak gol dari Manchester United itu tidak bagus. Dan musim ini ya, bersama dengan Ruben Amorim, dan dilihat juga dari beberapa pertandingan terakhir, menurut gue masalah tersebut masih ada nih, belum tersolusikan. Yang terbaru bahkan Ruben Amorim mengistirahatkan strikernya Joshua Zirkzee dan juga Rasmus Højlund. Diistirahatkan artinya tidak tampil sebagai starter, tapi justru memasang Kobbie Mainoo di depan. Dan di sini menunjukkan bahwa memang Manchester United butuh ya pemain yang bisa diandalkan untuk mencetak gol. Kenapa kok tidak mengandalkan pemain lain, artinya ataupun sistem seperti apa ya? Menurut gua ya mungkin ada klub yang memang sistemnya dibuat untuk gol itu bisa dicetak dari pemain-pemain lain. Tapi banyak juga menurut gua klub yang memang membutuhkan satu atau dua pemain sebagai tumpuan mencetak gol. Dan menurut gue tidak ada yang salah ya terkait dengan hal tersebut ya. Sah-sah saja dalam 11 pemain di atas lapangan memiliki fungsi yang berbeda-beda, termasuk juga fungsi untuk mencetak gol. Ya, tidak hanya dari satu pemain diharapkan, bahkan seluruh pemain ya, termasuk pemain-pemain belakang misalnya. Tapi tetap ada yang namanya tugas utama juga menurutku, dan sangat wajar kalau ini dibebankan ke penyerang misalnya. Dan di Manchester United belum ada striker Joshua Zirkzee, Rasmus Højlund keterlibatannya dalam lini serang Manchester United masih belum sesuai dengan ekspektasi, terutama dari sisi gol. Dan striker penyerang itu dinilai dari gol yang diciptakan. Mau sebagus apapun permainannya, ujung-ujungnya dilihat dari seberapa banyak gol yang diciptakan. Ini mengingatkan gue dari sebuah wawancara yang dilakukan dengan legenda Manchester United Dwight Yorke ya, di tahun 99. Pada saat itu dia dinilai dikritik karena memang golnya sedikit ya, walaupun dia merasa penampilannya bagus. Dan dia sadar, lalu dia berusaha untuk mencetak gol, dan ketika gol banyak dibuat oleh Dwight Yorke, maka kritikan itu pun juga semakin lama semakin hilang. Nah, balik lagi nih, lini depan Manchester United. Di musim dingin kemarin di bursa transfer tidak ada pemain yang didatangkan. Artinya Ruben Amorim harus memanfaatkan pemain yang ada, termasuk pemain di skuad utama dan juga di skuad pemain akademi. Chido Obi Martin ini banyak disinggung oleh fans Manchester United. Kenapa tidak diberikan kesempatan? Atau mungkin bahkan ya komentarnya adalah inilah waktu dari Chido Obi Martin. Chido Obi Martin didatangkan di musim panas 2024-2025, musim panas kemarin dari Arsenal ya. Pemain ini masih berusia 17 tahun. Di Manchester United, menurut gua Chido Obi Martin datang dengan hype yang tinggi dari fans. Kenapa? Melihat apa yang diraih di Arsenal di musim sebelumnya, terutama dengan tim U18, di mana dari 18 pertandingan dia menciptakan 32 gol. Angka yang sangat fantastis, mencolok. Tapi tim muda berbeda dengan tim utama. Chido Obi Martin yang datang dan langsung mendapat tempat di tim muda Manchester United, bahkan mendapatkan promosi ya di tim usia yang lebih tinggi. Sampai dengan saat ini belum diberi kesempatan nih ke tim utama Manchester United, baik oleh manajer sebelumnya Erik ten Hag maupun saat ini oleh Ruben Amorim. Kabar terbaru, dia sudah ikut di salah satu atau beberapa sesi latihan dengan tim utama Manchester United. Pemain muda di Manchester United selama 2 musim berturut-turut ini, ada beberapa pemain yang diberikan kesempatan dan mereka bisa membuktikan mereka bisa menjadi anggota dari skuad tim utama ya. Musim lalu ada Kobbie Mainoo misalnya, musim sebelumnya dimulai dari Garnacho bahkan, lalu musim ini ada Toby Collier ya juga. Tapi apakah ini
berarti waktunya untuk pemain muda lainnya, misalnya Chidobe Martin, menurut gue tidak sesimpel itu. Kenapa? Ibarat memasak makanan ya, bahan makanan, kalau belum pas matangnya, lalu sudah diangkat, makanan tersebut tidak sempurna. Masakan tersebut, tidak sempurna. Kalau Chidobe Martin yang sedang dalam tahap development ataupun perkembangan, ini salah, tidak tepat treatmentnya, tidak tepat tindakannya, aksi yang diberikan, ini bisa berakibat buruk bahkan bagi perkembangan dan juga bagi karirnya secara keseluruhan. Bermain bagus di tim muda, di tim akademi, ini tidak berarti bahwa dia pun juga akan atau pasti bermain bagus di tim utama Manchester United. Ada salah satu pemain muda ya di pre-season kemarin diberi kesempatan bermain bagus, tapi sampai dengan saat ini justru tidak mendapatkan menit bermain sama sekali ataupun sedikit menit bermainnya. Yaitu adalah Harry Amas, bek kiri. Ini membuktikan bahwa ada ada dunia mungkin ya, ataupun lingkungan yang tidak sama dengan tim muda, dengan tim sewaktu uji coba, dan tim sewaktu kompetisi berlangsung sesungguhnya. Dan tim atau pemain muda sendiri, menurut gue ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam karirnya. Tentu saja bermain dengan tim muda, lalu mungkin dengan beberapa kali latihan dengan tim utama, mungkin diikut sertakan di skuad tapi tidak bermain, di pemain cadangan maksud gue ya, sampai dengan mendapatkan menit bermain. Nah, balik lagi, Chidobe Martin, apakah saat ini waktu yang tepat untuk tampil, diberi kesempatan di skuad tim utama Manchester United? Di situ pertanyaan besarnya menurut gue. Idealnya menurut gue ya, pemain muda ketika diberikan kesempatan bermain di tim utama itu bukan dalam rangka diberikan semacam kayak tumpuan atau sebuah tugas yang spesifik di tim utama tersebut. Menurut gua yang ideal adalah pemain muda seperti Chidobe Martin yang masih berusia 17 tahun, sekali lagi dia masih berusia 17 tahun, kalau seandainya diberi kesempatan itu tetap dalam ruang lingkup perkembangan, development, mengembangkan pemain ini. Supaya dalam beberapa musim depan ya, dia bisa lebih matang lagi. Tentu saja yang diharapkan juga bagaimana kematangan tersebut bisa lebih cepat, tapi tidak terlalu cepat atau dalam periode yang tidak pas. Ingat, tadi gue menganalogikan membuat sebuah masakan, katakanlah seperti itu ya. Ketika tidak tepat diangkatnya, ternyata masih belum matang betul, lalu dikembalikan lagi untuk dimatangkan, ini prosesnya sudah berbeda. Dan sama pun dengan Chidobe Martin menurut gue. Mungkin ada beberapa yang mengatakan ya, kenapa tidak diberi kesempatan dulu? Coba saja dulu. Lihat dulu, beri kesempatan dulu. Menurut gue tidak sesimpel itu. Tidak sesederhana itu. Untuk pemain yang berusia 17 tahun, ketika diberi kesempatan, lalu ternyata ada hal yang tidak sesuai ekspektasi, atau mungkin dia bisa bermain bagus di satu pertandingan ataupun 2 pertandingan, tapi secara kolektif, secara skuad ternyata sedang dalam situasi yang tidak bagus, ini bisa memberikan impact yang berbeda bagi sang pemain. Apalagi kalau dia sampai membuat kesalahan, apalagi dia tidak bermain maksimal, apalagi ternyata dia tidak memberikan kontribusi yang diharapkan sebelumnya, mencetak gol misalnya ya. Dan bagaimana perilaku media di Inggris, perilaku fans secara keseluruhan di sosial media, ini bisa menjadi bumerang bagi pemain yang masih berusia 17 tahun. Bisa jadi memberikan hambatan yang besar bagi perkembangan sang pemain sendiri. Jadi menurut gua, ya kalau berkata terkait dengan ideal, ya idealnya adalah pemain muda seperti ini ketika diintegrasikan ke tim itu sudah solid. Dia tidak harus dibebani dengan tugas yang spesifik, tetap dalam rangka pengembangan ya dari permainan dan juga karirnya.
Tapi lingkungan ataupun environment-nya itu juga sudah stabil, sudah kuat. Jadi ketika dia datang itu betul-betul dia yang ngikut dengan apa yang sudah terjadi sebagai bagian dari tahap pengembangannya. Bukan dia justru diharapkan memperbaiki keadaan di tim, di squad. Masih 17 tahun menurut gue. Dan saat ini sayangnya, menurut gue jaringan amatiran squad utama Manchester United ini masih jauh dari kata solid, masih jauh dari kata rapi. Fondasinya masih berantakan. Dan untuk pemain 17 tahun masuk ke tim yang fondasinya, keadaannya masih berantakan, resikonya sangat besar menurut gue, sangat-sangat besar. Sehingga kesimpulannya, kalau menurut gue secara ringan amatiran, ya dimulai step by step. Tidak perlu terlalu digesa-gesa. Tidak perlu terlalu diburu-buru untuk Ciro Obi Martin. Mungkin bisa dilibatkan ya dalam beberapa sesi latihan dengan tim utama supaya dia mengerti, memahami, merasakan juga karakter latihan dengan tim utama itu seperti apa. Karena berbeda menurut gue. Keadaannya dengan tim muda, dengan tim akademi, usia sekian-sekian, berbeda. Lalu pelan-pelan juga diintegrasikan, diikutkan ke squad. Tapi bukan bermain dulu, duduk di bangku cadangan, menyerap atmosfer yang terjadi, tekanannya seperti apa, keadaannya seperti apa. Dan kalaupun diberikan kesempatan bermain, menurut gue tidak lebih dari 10 menit. 10-5 menit. Itu pun juga dengan keadaan yang mungkin sudah lebih stabil di atas lapangan. Artinya ketika Manchester United unggul dengan nyaman. Atau ketika misalnya Manchester United ketinggalan, ya ketinggalannya sudah dalam keadaan yang tidak ada pressure atau tekanan lagi di atas lapangan. Sehingga pemain muda ini tidak terganggu sekali lagi pengembangannya ya. Terutama dari sisi teknis dan juga dari sisi non-teknis pentingnya. Karena menurut gue semuanya ada proses. Dan untuk pemain yang berusia 17 tahun menurut gue, fokusnya itu pada pengembangan. Bukan justru memberikan pengharapan supaya dia bisa memberikan perubahan di atas lapangan. Menurut gue itu justru bukan hal yang diharapkan sih menurut gue untuk pemain berusia 17 tahun. Itu kira-kira kalau menurut gue ya terkait dengan Ciro Obi Martin. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.